Sesuai dengan judul yang Anda baca di laman YouTube channel Inspirasi Oktar, ya, di tahun 2025 bantuan ini pasti akan dilanjutkan dan di minggu depan hingga akhir bulan ini, bulan November tahun 2024, ini adalah batas akhir untuk melakukan asesmen bagi nama-nama calon penerima bantuan tersebut di tahun 2025. Nah, bantuannya sudah dipastikan akan berlanjut dan BNBA, nama-nama yang harus di asesmen atau di verify ulang, ini sudah mulai diproses ya, bahkan mulai awal bulan ini sudah ada proses untuk melakukan asesmen dan akan berakhir di akhir bulan ini, tanggal 30. Nah, bantuan apa itu? Bantuan yang dimaksud adalah bantuan untuk permakanan bagi lanjut usia. Nah, bagi Anda penerima bantuan permakanan yang sebelumnya ya di tahun ini ya hingga di akhir tahun ini menerima, insya Allah di tahun 2025 jika tidak ada terkendala teknis maupun administrasi, maka insya Allah bantuan Anda akan dilanjutkan. Nah, bantuan untuk permakanan bagi lanjut usia ini adalah bantuan permakanan yang diberikan oleh Kementerian Sosial yang ini memiliki beberapa syarat tertentu. Ya, di sini saya akan merinci beberapa saja. Yang pertama adalah lanjut usia dengan usia minimal 70 tahun lebih. Ya, jadi jika misalkan usianya masih 60 tahun, ini masih belum bisa untuk menerima bantuan sosial permakanan. Nah, selain itu, lansia yang dimaksud adalah lansia yang memiliki kakak tunggal. Artinya lansia tersebut sudah secara administratif adalah lansia tunggal atau sebatang kara yang hidup di rumahnya maupun jika misalkan kita tinjau di lapangan, ya tinggal bersama famili tetapi kakaknya adalah kakak tunggal. Jadi hanya ada satu nama lansia di administrasi kartu keluarganya, seperti itu. Selanjutnya lansia yang menjadi target untuk bantuan permakanan adalah lansia yang bukan berasal dari pensiunan, baik itu dari pegawai negeri sipil, lalu dari TNI maupun Polri, dan juga pegawai swasta lainnya atau BUMN yang memiliki penghasilan lebih, ya istilahnya memiliki pensiun seperti itu. Nah, lalu selanjutnya lansia masih dinyatakan hidup dan tentunya ini sekali lagi bukan lansia yang hidup misalkan suami istri, masih ada di dalam KK ini tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan permakanan di tahun depan, tahun 2025. Nah, hingga akhir bulan nanti, para pendamping sosial program Keluarga Harapan ini diberikan tugas oleh Kementerian Sosial, ada data BNPA yang telah diinjek di masing-masing aplikasi mobile kami, termasuk saya juga, dan rata-rata ketika saya melihat data yang ada di Mobile saya, dari misalkan 17 KPM yang terinjek datanya, ini hampir 95% semuanya adalah lansia penerima permakanan di periode tahun ini. Jadi dari 17 itu ada 2 saja yang nama baru, jadi penerima lansia yang akan kita usulkan untuk memperoleh bantuan permakanan di tahun 2025. Nah, lalu bagaimana dengan Anda lanjut usia yang ingin memperoleh bantuan permakanan yang memenuhi beberapa syarat yang saya tentukan, ya, yang sudah ditentukan tadi oleh Kementerian Sosial. Sekarang lansia usianya 70 tahun, lalu tinggal sendiri, kakak sendiri, lalu membutuhkan bantuan, ada di DTKS, dan tentunya ini bukan berasal dari pensiunan PNS, TNI maupun Polri maupun BUMN. Nah, bagaimana bagi Anda lansia yang membutuhkan bantuan, atau bagi Anda mungkin tetangganya atau familinya yang ingin mendaftarkan lansia supaya dapat permakanan di tahun 2025? Oke, syaratnya yang paling utama adalah lansia yang akan diprioritaskan masuk ke dalam penerima bantuan permakanan. Syarat utamanya adalah harus masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Artinya jika Anda menemui lanjut usia dengan syarat yang sudah saya bacakan, silakan Anda daftarkan lansia yang bersangkutan ke masing-masing desa ataupun kelurahan. Jadi usulkan agar nama lansia tersebut bisa masuk ke dalam DTKS. Itu saja tahap awalnya. Nah, karena ada kemungkinan besar di tahun 2025 akan ada perluasan, biasanya tidak menutup kemungkinan ya ketika permakanan baru berjalan 1 bulan atau 2 bulan, biasanya akan ada perluasan penerima ketika anggaran itu dirasa cukup untuk menambah kembali penerima manfaat program bantuan sosial permakanan. Nah, ketika ada perluasan atau penambahan penerima permakanan, maka otomatis Kementerian Sosial akan kembali melakukan verifal ulang dari data-data lansia yang 70 tahun ke atas untuk dilakukan asesmen, ya, yang tentunya ini dilakukan oleh para pendamping sosial, termasuk juga melibatkan saya sebagai pendamping sosial PKH. Nah, karena ini mungkin ya
sifatnya, ya ini mungkin bantuan sosial yang sifatnya ini masih awal, sehingga masih jarang orang memahami apa sih bantuan untuk permakanan. Nah, bagi lanjut usia yang tinggal sebatang kara atau kakaknya tunggal, ketika Anda misalkan sebagai penerima PKH atau BPNT dan Anda ditetapkan sebagai penerima calon penerima makanan, maka Anda harus memilih apakah Anda menerima program permakanan yang tentunya ini diberikan setiap hari ya, selama jadi satu hari ini 2 kali makan. Jadi satu hari 2 kali makan. Jadi 2 porsi untuk tiap hari yang akan diberikan kepada lansia 1 bulan penuh dan akan berlanjut di bulan berikutnya seperti itu. Jika Anda sebagai penerima PK atau BPNT, silakan Anda memilih apakah Anda memilih PK atau BPNT atau memilih permakanan. Karena bagi penerima permakanan ini tidak bisa mendapatkan bantuan yang sama, yaitu untuk menerima PK dan juga BPNT seperti itu. Jadi permakanannya ya permakanan, PK dan BPNT sendiri seperti itu. Jadi tidak bisa ya menerima permakanan termasuk juga menerima PK ataupun BPNT seperti itu. Nah, baik, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini sekaligus menyapa Anda setelah saya cukup lama ya tidak memberikan informasi terbaru. Nah, tentunya insya Allah menjelang akhir bulan ini saya akan berusaha untuk mengupdate informasi terbaru yang perlu Anda ketahui, terutama bagi Anda para penerima bantuan PKH ya dari HIP yang sebelumnya melalui PT Pos Indonesia, yang tentunya ini masih menunggu hingga hari ini, termasuk juga penerima PKH yang penyalurannya disalurkan oleh KKS. Bagaimana kabar selanjutnya terkait hal tersebut? Saya akan menginformasikan kepada Anda di video-video selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan bagi Anda yang senantiasa mensupport perkembangan channel Espresso Utara, lebih-lebih bagi Anda yang telah subscribe channel ini. Saya Giri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.